Hai semuanya, pernah nggak sih lagi bad mood, stres, atau lagi nggak enak hati, terus tiba-tiba pengen banget makan sesuatu yang kayaknya bisa bikin kalian nyaman? Biasanya, makanan yang kita cari itu yang kita sebut comfort food atau makanan penghibur. Mungkin ada yang suka es krim, coklat, mie instan, atau makanan favorit dari masa kecil. Nah, kalian pernah mikir nggak, kenapa sih kita punya kecenderungan kayak gitu? Kenapa makanan bisa bikin hati kita sedikit lebih lega? Atau setidaknya kayak nahan stres sementara? Jadi, mari kita ngobrol santai dulu soal ini. Saya nggak mau pakai istilah psikologi yang bikin pusing, tapi saya pengen kita sama-sama ngerti kenapa makan itu bisa jadi semacam pelarian atau bahkan penyembuh kecil buat pikiran dan perasaan kita. Kalau kalian perhatiin, makan itu bukan cuma soal tubuh yang butuh nutrisi. Makan itu juga soal perasaan. Dari dulu, makanan udah jadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan emosional kita. Misalnya, kalian pernah nggak waktu kecil dimanjain sama orang tua dengan makanan favorit kalau lagi sakit atau sedih? Atau mungkin keluarga kalian punya tradisi kumpul makan bareng saat ada masalah, supaya suasana jadi lebih hangat dan rileks. Nah, disitulah makanan mulai punya hubungan erat sama perasaan kita. Secara psikologi, comfort food adalah makanan yang kita anggap bisa memberi rasa aman dan menenangkan. Biasanya, makanan ini punya kaitan dengan kenangan indah atau momen spesial. Jadi, ketika kita makan makanan itu, otak kita nggak cuma merespon rasa atau bau, tapi juga mengaktifkan ingatan dan perasaan yang dulu pernah kita alami. Makanan itu jadi semacam jembatan untuk kita kembali ke momen-momen yang bikin kita merasa nyaman dan bahagia. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Sederhananya, ini karena otak kita punya sistem reward atau penghargaan. Saat kita makan makanan yang enak dan bikin nyaman, otak kita melepaskan zat kimia seperti dopamin dan serotonin yang bikin kita merasa senang dan rileks. Dopamina itu semacam hormon bahagia yang bikin kita pengen ngerasain sesuatu terus, sedangkan serotonin punya peran penting dalam menjaga mood kita tetap stabil. Jadi, makan comfort food itu kayak ngasih vitamin buat hati kita supaya nggak terlalu down. Tapi, yang menarik, comfort food itu bukan cuma soal makanan enak doang. Kadang, makanan yang kita pilih untuk penghibur itu punya rasa yang spesifik, yang ngena banget di hati. Misalnya, ada yang suka makanan manis, ada yang suka asin, atau ada juga yang suka makanan yang gurih dan kaya rasa. Kenapa bisa beda-beda? Nah, itu karena kita semua punya pengalaman dan cara menghadapi stres yang berbeda-beda juga. Misalnya, orang yang suka makanan manis seringkali merasa makanan itu bisa bikin mereka rileks dan ceria. Gula dalam makanan manis punya efek langsung buat otak yang bisa meningkatkan mood secara instan. Tapi, ada juga yang lebih suka makanan asin atau pedas, mungkin karena rasa itu bisa bikin mereka fokus dan merasa lebih hidup. Jadi, sebenarnya makanan yang kita pilih sebagai comfort food itu sering banget berkaitan dengan kepribadian dan pengalaman hidup kita masing-masing. Selain itu, ada juga faktor budaya dan lingkungan yang memengaruhi pilihan comfort food kita. Kalau kalian perhatikan, comfort food di setiap negara dan daerah itu beda-beda. Misalnya, di Indonesia, mie instan atau nasi goreng sering jadi comfort food favorit banyak orang. Sedangkan di negara lain, mungkin sup ayam, pizza, atau coklat panas yang jadi andalan. Itu semua karena makanan-makanan itu punya makna dan kenangan tertentu buat orang-orang di situ. Jadi, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita dan sejarah yang melekat di dalamnya. Tapi, perlu diingat juga ya, comfort food itu bisa jadi pedang bermata dua. Kalau kita cuma mengandalkan makanan sebagai pelarian terus-menerus, apalagi kalau makanannya nggak sehat, itu bisa bikin masalah baru. Misalnya, makan berlebihan karena stres bisa bikin berat badan naik, gangguan pencernaan, atau malah bikin mood kita makin buruk karena kita jadi merasa nggak nyaman dengan tubuh sendiri. Jadi,
Penting banget untuk tahu kapan kita makan karena lapar beneran, dan kapan kita cuma makan karena pengen pelipur lara. Nah, kalian pernah nggak sih merasa makan comfort food itu kayak ada efek magicnya? Misalnya, habis makan coklat atau es krim, suasana hati kalian langsung berubah jadi lebih baik. Itu sebenarnya memang nyata dan bukan cuma perasaan doang. Tapi, kadang otak kita juga bisa tertipu sama makanan enak ini. Jadi, walaupun perasaan kita membaik sementara, tapi stres atau masalah yang sebenarnya nggak hilang. Makan comfort food cuman kayak menutup lubang sementara, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Jadi, gimana dong cara kita supaya bisa menikmati comfort food, tapi tetap sehat dan gak tergantung? Pertama, coba deh kita sadarin dulu, kenapa kita pengen makan itu? Apakah benar-benar karena lapar? Atau karena kita lagi stres, sedih, bosan? Atau mungkin cuman pengen sesuatu yang familiar dan menenangkan? Kalau kita bisa sadarin alasan itu, kita bisa lebih bijak buat ngatur pola makan kita. Kedua, coba cari alternatif lain untuk mengatasi stres atau emosi negatif selain makan. Misalnya, olahraga ringan, meditasi, ngobrol sama teman, nulis jurnal, atau dengerin musik favorit. Kadang, kita nggak sadar kalau sebenarnya ada banyak cara yang bisa bikin kita merasa lebih baik tanpa harus makan terus. Tapi, bukan berarti kita harus totally menghindari comfort food ya. Kadang, makan sesuatu yang kita suka dan bikin nyaman itu penting banget buat kesehatan mental kita. Asal jangan sampai kebablasan dan bikin masalah baru. Kuncinya, balance dan kontrol diri. Oh iya, ada satu hal menarik lagi soal comfort food. Ternyata, nggak cuma makanan aja yang bisa jadi comfort food. Minuman juga punya peran penting, misalnya kopi atau teh hangat. Banyak orang yang merasa secangkir kopi pagi itu bisa bikin mood mereka jadi lebih baik dan siap hadapi hari. Atau teh hangat di sore hari yang bikin rileks. Itu juga bagian dari ritual yang bikin kita merasa nyaman. Nah, saya pengen kalian mikir juga nih. Sebenarnya comfort food itu bukan cuma soal makanan, tapi soal bagaimana kita menghubungkan makanan dengan perasaan dan pengalaman kita. Jadi, makanan itu kayak jembatan emosional yang bikin kita merasa aman dan diterima. Kalau kalian bisa menyadari ini, mungkin kalian jadi lebih paham kenapa kalian kadang pengen banget makan sesuatu yang khusus waktu lagi nggak enak. Intinya, makanan comfort food itu punya kekuatan besar. Bukan cuma buat tubuh, tapi juga buat hati. Tapi, kita harus pinter-pinter menjaga supaya makanan itu jadi teman yang baik, bukan musuh yang diam-diam bikin kita susah. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya comfort food favorit yang selalu bikin hati kalian hangat? Atau mungkin kalian pernah punya pengalaman lucu atau unik soal makanan yang jadi penyemangat? Yuk, coba diingat-ingat dan dibagikan ke diri sendiri dulu. Kadang, dengan memahami diri sendiri dan cara kita menghadapi emosi lewat makanan, kita bisa jadi lebih sehat, bukan cuma secara fisik, tapi juga mental. Ingat ya, semua yang kita makan itu juga ngaruh ke mood dan pikiran kita. Jadi, jangan dianggap remeh. Tapi juga jangan takut buat nikmatin makanan yang kalian suka, asal dengan porsi yang sehat dan sadar.